Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Baga TV Malang. Bersama saya Jo dalam program podcast Dunia Politik dengan tema Suara Rakyat, Suara Kita. Kali ini saya bersama dengan salah satu caleg, yaitu dari Partai Persatuan Pembangunan. Beliau yaitu DPRD Kota Malang, Dapil 3 Kedung Kandang. Siapakah beliau? Langsung aja kita kenalan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bapak kepada pemirsa Baga TV Malang nih. Terima kasih. Baiklah, di sini selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syaiful Komar, caleg DPRD Dapil 3 Kedung Kandang Kota Malang, dan saya adalah Ketua PAC Partai P3 Kecamatan Kedung Kandang. Alamat saya ada di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedung Kandang. Mungkin itu perkenalan dari saya. Kami kembalikan ke beliaunya. Iya, ini kalau untuk pengalaman ya nih ya. Kalau dari Bapak Syaiful Komar ini kan banyak banget pengalaman di organisasi. Mungkin bisa disebutin nih biar dari teman-teman Baga TV tahu Pak. Monggo. Baiklah, terima kasih. Untuk pengalaman berorganisasi, sebetulnya saya mulai sejak lulus SMA sudah berkecimpung di bidang politik. Sejak itu kami menjadi anggota pengurus ranting Partai Golkar sampai tahun 97. Tahun 97 sampai tahun 2010 saya adalah ketua ranting Golkar Kelurahan Mergosono. Dan dari tahun 2022 saya adalah ketua Dewan Suro PKB Kelurahan Mergosono. Dan di akhir tahun 2023 saya menjadi ketua PAC Partai P3, dan itu sampai saat ini. Untuk organisasi lain, saya berada di organisasi APIP. Saya adalah ketua DPC Kota Malang. APIP adalah Asosiasi Profesional Indonesia Bangkit, di mana ketua kami DPW Bapak Purnawirawan Kolonel Darussalam. Itu sampai sekarang. Organisasi lain adalah saya juga pengurus Jemaah Sholawat Nariyah Cabang Mergosono, di mana pusatnya ada di Pandan Landung Wakir. Mungkin ini beberapa organisasi yang kami ikuti. Terima kasih. Oke, dah terlalu banyak banget ya untuk pengalaman-pengalaman dari Bapak Syaiful Komar. Ya memang di Partai P3 ini baru tahun berapa tadi? Tahun 2023. 2023. Akhirnya menjadi ketua PAC ya di Malang. Ya ini Bapak Syaiful Komar. Saya mau tanya ini, kalau di saat ini kan banyak banget ya para calon-calon legislatif yang dari berbagai partai segala macam, dan mereka
pasti mempunyai dasaran untuk menjadi seorang caleg itu visi dan misi. Nah, mungkin dari Bapak Saiful Qomar bisa memaparkan visi dan misinya untuk kedepannya menjadi seorang caleg itu seperti apa nih, Pak? Monggo. Terima kasih. Memang selayaknya kita sebagai calon harus punya visi dan misi. Itu pun visi dan misi akan kita lakukan apabila nantinya kita terpilih dan bisa menjadi wakil rakyat di kursi dewan. Kalau visi dan misi sebetulnya bagi saya simpel saja, karena nanti kita akan melihat kalau kita jadi ini di fraksi apa, itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas visi dan misi yang perlu kami perhatikan adalah peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang UMKM. Itu yang kedua, paling tidak menambah lapangan kerja, walaupun itu tidak sangat luas untuk seluruh masyarakat Kota Malang, tapi paling setidaknya kita bisa membuat lapangan kerja walaupun tidak semua kebagian itu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah kami lihat di daerah timur Kota Malang banyak masyarakat yang notabene penduduknya kota, tapi SDM-nya masih sangat rendah. Kami kemarin survei dengan teman-teman, masih banyak di sana itu rakyat putra putrinya yang cuma hanya lulus SD. Jadi mungkin nanti kami pergerakannya ke wajib belajar SMP mungkin, atau wajib belajar 9 tahun program pemerintah yang selama ini cuma belum begitu berjalan. Itu visi dan misi saya yang tidak kalah pentingnya dan sangat kami tekankan itu nantinya di perbaikan tempat-tempat ibadah, khususnya musola-musola kecil yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Itu yang kami nanti targetkan untuk kedepannya. Mungkin itu dari saya, Bapak. Kita kembalikan lagi kayak gini. Oke. Ya, itu adalah visi dan misi ya dari Bapak Saiful Qomar nantinya ketika menjadi seorang dewan ya. Tapi dari visi dan misi ini kan kita tidak mudah untuk bisa menjadi seorang dewan, karena banyak banget yang harus dihadapi ya kan. Kita harus bersosialisasi kepada siapa, kita harus gimana. Lah di sini saya mau tanya kepada Bapak Saiful nih ya, di masa-masa seperti ini untuk meraup suara itu seperti apa nih? Mungkin apakah Bapak Saiful Qomar ini apakah dengan jalan kemana, terus bersilaturahmi kemana? Mungkin bisa dijelaskan nih, Pak. Ya. Terima kasih. Memang dalam persaingan saat ini sangat ketat, Bapak, karena ada kurang lebih 180 ya dari Gunung Kandang, di mana kita hanya yang diambil 11 kursi. Jadi memang kita berlomba-lomba. Mungkin program Bapak ketika Bapak menyampaikan kepada masyarakat supaya mereka memilih Bapak ini. Nah, ini program apa yang Bapak ajukan paparkan kepada mereka? Mungkin bisa dijelasin dikit, Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau program sebelum dan setelahnya, sebelum saya jadi dewan dan nanti apabila saya sudah jadi dewan, itu udah kami sampaikan ke masyarakat sebetulnya, Bapak. Karena kami ini selama ini punya program sosial, di mana program kami adalah membantu masyarakat khususnya di bidang pembangunan musola. Itu yang kami lakukan. Kedua, musibah banjir atau musibah apa, selama kami tahu dan kami bisa untuk melakukan, kami melakukan untuk membantu mereka. Itu yang kami lakukan sebelum kami mencalonkan diri menjadi DPR. Kalau toh nanti kami jadi, ya program kami sih program kebersamaan, Pak. Program kebersamaan jadi dalam artinya masyarakat membantu saya, mendukung saya, mendoakan saya untuk mewakili mereka di kursi dewan. Berarti kemenangan saya adalah kemenangan mereka. Bagaimana caranya mereka juga merasakan kemenangan saya,
Suatu contoh, paling tidak ini bukan janji Pak ya, bukan. Paling tidak rezeki yang kami dapat nantinya sebagai dewan kita sisihkan untuk mereka-mereka. Itu yang akan kami lakukan, insya Allah seperti itu. Itu kalau untuk sesudah ya, sesudah menjadi seorang dewan. Ya. Betul. Oke. Nah, yang berikutnya ini apa dulu nih yang dikerjakan sama Bapak Saiful Qomar nih ketika sudah menjadi dewan, yang dikerjakan dulu. Mungkin terkadang kan ada istilahnya para dewan-dewan ini kan sudah punya rancangan agenda atau program atau apa, ketika sudah menjadi awal akhirnya ini harus saya jalankan dulu, ini saya jalankan. Nah, dari Bapak Saiful Qomar ini apa yang mau dijalankan dulu ketika sudah menjadi dewan? Ya, terima kasih. Setelah nanti saya diridhoi menjadi dewan, program setelah pelantikan Pak ya, setelah pelantikan itu program saya langsung saya turun masyarakat Pak. Itu program pertama, saya harus menyapa masyarakat Kedung Kandang khususnya, biar mereka yang telah mendukung saya atau tidak juga merasakan kebahagiaan. Itu program yang pertama. Untuk program kerja Pak, program kerja yang kami utamakan, program kerja adalah langsung membentuk tim saya membantu UMKM ya, itu memang program kami. Kedua, kami dengan teman-teman nanti bantuan jemaah sholawat membangun rumah di asuhan Pak. Itu program kami yang akan kami kerjakan. Mungkin entah itu nanti dari dana pribadi yang lain. Untuk program kerja kita ngikuti aturan Pak. Di sana kan kita nanti ada sidang paripurna atau ini dan itu. Kita ngikuti aja. Apa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat dengan program pemerintah yang ada, kita limpahkan pada masyarakat. Biar masyarakat juga merasakan Pak. Seperti itu. Terutama banyak jalan-jalan yang masih bolong-bolong di kampung, itu perlu nanti kita ajukan untuk perbaikan-perbaikan. Kita tidak memilih daerah, tidak memilih wilayah, entah itu ada pendukung saya atau tidak, selama itu untuk kebaikan masyarakat akan kami lakukan. Seperti itu. Iya. Kalau itu kita bicara program ya, setelah langkah awal ya, mungkin langkah awal ketika setelah dilantik, akhirnya yang dikerjakan adalah untuk bersama-sama ya menyapa para yang tadi yang masyarakat yang sudah memilih atau yang tidak memilih istilahnya. Ya, sekarang gini Pak. Ini kan kalau kita berkaca pada yang tahun-tahun lalu, ini kan banyak dewan-dewan yang terkena dengan adanya korupsi ya kan. Dan itu pun massal. Nah, dan di sini saya mau tanya ke Bapak Saiful Qomar untuk menanggapi hal itu ya. Dan ini kan yang akan Bapak jalani nanti kan menjadi dewan. Ya, ini kan pasti akan banyak hal-hal yang di situ itu terjadi yang namanya korupsi. Nah, untuk menyikapi hal itu seperti apa, Bapak? Dan nantinya langkah Bapak untuk menyikapi tentang korupsi KKN yang berada di dewan itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab, Bapak. Terima kasih. Iya. Di sini sebelum saya menjawab pertanyaan tadi Bapak, kita sampaikan dulu tujuan kita untuk menjadi dewan. Kalau kita awal kita itu karena ibadah, insya Allah apa yang akan kita lakukan nantinya sesuai dengan aturan-aturan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa berani nantinya menyampaikan yang hak dan hak, yang batil-batil. Itu Pak. Tidak menutup kemungkinan karena nanti di dewan itu ada beberapa partai Pak ya, tidak hanya satu partai dan ada beberapa. Memang sangat riskan untuk melakukan KKN, apa yang disampaikan jenengan tadi. Cuma kalau kita dari awal sudah meniatkan ibadah, harus kita menghindari apa yang namanya KKN, apapun itu bentuknya, besar atau sekecil apapun harus kita hindari. Pertama, kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan berarti kita mengkhianati masyarakat. Itu yang jelas Pak. Yang kedua, mengkhianati diri sendiri. Yang ketiga, apa yang menjadi niat awal
kita untuk menjadi dewan, di mana kita sebagai wakil rakyat, berarti kita tidak sesuai, Pak. Itu jangan sampai terjadi. Kalau toh memang di dalam nanti harus melakukan hal yang tidak benar, monggo siapa yang mau melakukan. Kalau kami insya Allah, Pak, tidak akan pernah ikut hal seperti itu. Saya kira dari apa yang kita terima dari pemerintah, saya kira cukup, Pak, untuk kebutuhan semua dan bahkan untuk bisa bantu masyarakat. Saya kira udah cukup. Seperti itu, Bapak. Dan ini banyak ya dari masyarakat yang mengeluh tentang sebenarnya di Kota Malang ya, Kota Malang ini jalan-jalan yang istilahnya apa namanya, rusak segala macam. Itu kan akhirnya banyak yang ke dewan ya, ke kantor dewan untuk menanyakan itu, selain ke wali kota ya, ke dewan. Lah itu untuk menanggapi itu semua gimana, kan keluhan masyarakat itu kan banyak banget sampai sekarang nih, sampai saya pernah mendengarkan keluhan beberapa teman-teman. Lah mungkin dari para dewan nanti yang sudah jadi, apa tanggapannya dari teman-teman masyarakat yang ada di Malang Raya ini? Monggo. Ya, terima kasih. Di sini untuk jalan, Pak ya, khususnya jalan protokol atau jalan apa, di sini kita sudah punya APBD, Pak, sebetulnya. Saya kira dari APBD yang ada di Malang untuk hal itu cukup. Cuma bisakah kita bekerja sama nanti antara dewan dengan wali kota? Itu yang selama ini terjadi, Pak. Banyak atau ada ketidaksepakatan antara dewan dengan wali kota, sehingga program dari dewan yang harus dijalankan ini tersendat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu keputusan-keputusan saya lihat di dewan yang ada, itu semua dewan tidak akan satu paham, Pak. Ada yang menerima dan ada yang tidak, ya. Saya tidak akan menunjuk dari partai mana, cuma saya ikuti program-program yang tidak berjalan karena adanya seperti itu. Atau ada hal-hal yang lain yang sekiranya program ini tidak berjalan. Tapi harapan saya nantinya kalau saya duduk di sana, akan kami perjuangan, Pak. Akan kami perjuangkan bagaimana jalan-jalan yang bolong-bolong, yang nanti berisiko pada jiwa, keselamatan dari masyarakat, itu memang nanti kami optimalkan, berjuang untuk memperbaiki semua jalan-jalan yang ada di Kota Malang, khususnya jalan protokol. Dengan nanti mungkin dari dapil lain, dari partai P3 yang ada, kita akan berjuang bersama-sama. Seperti itu, Pak. Jadi nanti dilakuin bersama-sama ya. Jadi intinya memang banyak sekali ya keluhan itu yang saya rasakan saat ini ya, yang saya sebagai warga Malang juga ya. Ya, ya. Saya warga Malang juga, saya melihat berbagai macam daerah jalan. Nah, makanya kan banyak adanya demo-demo itu kan, mungkin mereka sebenarnya demonya enggak terlalu ini ya. Cuman mereka istilahnya haknya gimana kan gitu, ketika bisa menjadi dewan atau menjadi wali kota atau gimana. Kalau ini yang kita bahas kan dewan ya, dewan perwakilan rakyat daerah kan gitu. Jadi mewakili rakyat yang ada di daerah. Nah makanya itu kan pasti banyak orang yang akan menuju ke sana nantinya. Nah ini kan mungkin PR dari para caleg nanti ketika jadi, kan dari keluhan masyarakat itu bisa ditampung, mungkin bisa dibicarakan sama teman-teman yang lain gitu, Pak. Iya, yang pastinya saya sudah ngasih ke aspirasinya teman-teman, sudah saya tanyakan kepada Bapak supaya nanti jika Bapak jadi bisa mungkin buat ini ya. Gitu. Sedikit Bapak tambahan. Ya, boleh. Jadi ini juga ke teman-teman calon dewan semua. Sebetulnya simpel, masyarakat itu yang diharapkan hanya keterbukaan, Pak. Iya. Keterbukaan dan pemberian informasi pada masyarakat, di mana selama ini saya juga menjadi masyarakat biasa, sangat jarang dan kurang sekali mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh dewan-dewan yang ada di Malang itu. Jadi keterbukaan kita, apa yang ada di program dewan kita sampaikan pada masyarakat, itu mungkin akan membuat masyarakat akan mengerti, Pak, bagaimana sebetulnya yang terjadi di kursi dewan. Mungkin itu, Pak. Oke. Iya. Dan ini Bapak yang sesi terakhir ya, sesi terakhir ini mungkin Bapak bisa menjelaskan ya, mungkin cerita singkat aja deh buat teman-teman di masyarakat di
Malang supaya nanti khususnya Kedung Kandang ya bisa memilih Bapak nanti seperti apa. Monggo Bapak ya. Terima kasih buat teman-teman, saudara, sahabat, rekan dan masyarakat Kedung Kandang khususnya. Saya berharap doa dari panjenengan semua dan restu dari panjenengan semua serta dukungannya. Mudah-mudahan saya nanti bisa menjadi wakil jenengan untuk duduk di kursi dewan sehingga bisa menyampaikan atau menyambungkan aspirasi jenengan semua. Itu harapan kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi akan menjadi kenyataan dan menjadi program-program dari jenengan semua. Kita bekerja sama. Makanya saya sampaikan di saat saya ketemu dengan siapapun, kita jadi bersama dan menang bersama. Mungkin itu pesan dari saya. Kita berdemokrasi yang dewasa. Kita tidak perlu saling senggol dengan tetangga karena caleg atau karena partai. Kita satu saudara, kita satu tanah air, kita satu bangsa. Yang penting Indonesia aman, sentosa dan jaya. Terima kasih. Ya, mungkin dari Bapak partai Bapak mungkin dan nomor yang bisa di-plus. Jangan lupa saya dari Partai P3 Dapil 3 Kedung Kandang, saya nomor urut 5. Itu monggo dicoblos, dilihat, dibuka, dicoblos, jangan salah coblos. Terima kasih. Iya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Istilahnya jangan lupa nanti di tanggal 14 Februari 2024 ya dibuka ya. Tadi ada tulisannya dari Partai Persatuan Pembangunan ya, Dapil Kedung Kandang ya, Dapil 3 Kedung Kandang atas nama Bapak Saiful Qomar. Pastinya di situ langsung dicoblos ya. Karena ini kalau misalnya Bapak sudah terpilih adalah amanah dari masyarakat bahwa Bapak menjadi seorang dewan yang sangat luar biasa nantinya. Dan pastinya buat pemirsa Bapak TV Malang, pemilu sudah dekat. Jangan pernah golput. Pilih sesuai hati nurani. Karena dengan pilihan kalian nantinya itu ya bisa meneruskan bangsa nanti. Bangsa Indonesia butuh yang namanya dewan yang bersih, dewan yang benar-benar bisa dipercaya sama masyarakat. Maka dari itu jangan lupa pilih dan coblos sesuai hati nurani kalian. Jangan pernah golput pokoknya. Kalau golput eman, kasihan. Kasihannya apa? Bahwa kita butuh seorang dewan yang sangat luar biasa. Dan saya sangat terima kasih kepada teman-teman semua dengan tema Suara Rakyat, Suara Hati. Saya Jo beserta dengan Bapak Saiful Qomar. Kami pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak TV Malang, bacaan api gak atik komen.